Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Adi Nugroho dari kelas 1E. Di kesempatan kali ini saya akan menuntaskan tugas mata kuliah pendidikan akhlak, yang dimana saya akan membahas yaitu adab murid kepada guru. Di sini saya mengambil dari kitab Biratul Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Baik, menurut pandangan Islam, seorang murid harus memiliki adab yang baik terhadap gurunya, karena jika seorang murid tidak memiliki adab, dikhawatirkan tidak mendapatkan berkah. Jika seseorang ini tidak memiliki adab, maka ia pun tidak mendapatkan ridho serta manfaat ilmu yang ia peroleh. Di kitab Biratul Hidayah ini, Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 13 konsep adab murid kepada guru yang harus diterapkan dalam proses pembelajaran. Konsep adab yang dijelaskan menekankan pada perilaku murid dalam berinteraksi dengan guru, mulai dari cara berbicara, bertanya, berdiskusi, sikap hormat terhadap guru. Adab sangat penting dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan sosial. Dengan adab, seorang muslim sejati menjadi mulia di hadapan Allah dan Rasul-Nya, serta sesama manusia. Adab merupakan upaya membimbing, memandu, mengarahkan, membiasakan, dan mempraktikkan sopan santun kepada seseorang agar bertingkah laku yang baik dan disiplin. Di dalam suatu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan memuliakan guru yang berbunyi, yaitu waqala sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallaha wa man akramallaha fama'wahul jannah. Yang artinya, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memuliakan orang alim, maka sungguh ia telah memuliakan aku, dan barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh ia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya ialah di surga. Maksud dari hadis di atas adalah barang siapa yang memuliakan ulama, maka dia benar-benar memuliakan Rasulullah. Siapa yang memuliakan Rasulullah, maka dia benar-benar memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini ada 13 konsep adab murid terhadap gurunya. Yang pertama ada menghormatinya dengan memberi salam. Wa in kunta muta'alliman fa adabul muta'allim ma'al alimi an yabadahu bittakhiyati wassalam. Yang artinya, dan jika engkau seorang pelajar harus memiliki adab terhadap guru, maka adapun adab murid terhadap guru adalah mengucapkan salam terlebih dahulu. Imam Al-Ghazali di sini menjelaskan bahwasanya murid itu harus menghormatinya dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang kedua, ada sedikit berbicara saat di depannya. Imam Al-Ghazali mengungkapkan
dan menjelaskan bahwasanya yaitu seorang murid itu harus sedikit berbicara ketika berada di depan guru, baik ketika guru sedang menjelaskan pelajaran maupun tidak sedang menjelaskan pelajaran. Yang ketiga ada tidak berbicara sesuatu selama tidak ditanya oleh gurunya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa adab murid terhadap guru yang ketiga ini ialah seorang murid haruslah diam selama pembelajaran berlangsung, apalagi gurunya sedang menjelaskan, kecuali ketika guru bertanya kepada murid, maka ia dibolehkan berbicara seperlunya sesuai apa yang ditanyakan oleh gurunya. Yang keempat ada tidak menanyakan sesuatu sebelum meminta izin kepada gurunya terlebih dahulu. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya seorang murid tidak menanyakan tentang sesuatu sebelum meminta izin kepada gurunya terlebih dahulu sebelum bertanya merupakan bentuk penghormatan seorang murid kepada gurunya. Yang kelima ada tidak menentang ucapannya dengan berkata, fulan mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan yang ia ucapkan. Imam Al-Ghazali di sini menjelaskan bahwa seorang murid tidak menantang ucapan guru dengan berkata fulan mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan yang engkau ucapkan atau semacamnya. Artinya, tidak menyanggah ucapan gurunya dengan ucapan guru lain karena hal itu bisa menyebabkan adu domba antar guru. Yang keenam ada tidak menyanggah pendapat guru apabila berbeda denganmu sehingga terkesan seolah-olah kamu lebih benar dari gurumu. Imam Al-Ghazali menjelaskan di sini murid tidak menyanggah pendapat guru apabila berbeda denganmu sehingga menjatuhkan martabatnya dan mengurangi berkah, lalu berkeyakinan ia lebih tahu mana yang benar daripada gurunya. Yang kedelapan ada tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, karena Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seorang murid janganlah menoleh ke arah lain ketika seorang guru sedang menjelaskan atau menerangkan pelajaran ketika di majelis maupun di kelas. Yang kesembilan ada tidak banyak bertanya kepada gurunya ketika guru sedang kelihatan lelah. Wala yukthiru alaihi su'ul indamalih, yang artinya tidak banyak bertanya kepada gurunya ketika gurumu sedang kelihatan lelah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seorang murid agar jangan banyak bertanya kepada gurunya pada saat sang guru tidak ingin ditanya, seperti guru sedang sibuk, sedang lelah, sedang jemu ataupun bersedih, sehingga nampak enggan ditanyai, karena itu adalah waktu yang kurang tepat untuk menanyakan sesuatu kepada guru. Yang ke-10 adalah apabila seorang guru berdiri, maka murid pun harus berdiri. Imam Al-Ghazali menjelaskan di sini yaitu murid harus berdiri pada saat sang guru berdiri, serta murid harus memberinya jalan untuk memudahkan guru lewat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghormati dan memuliakan sang guru. Yang ke-11 ada jangan mengikutinya dengan mengucapkan dan menanyainya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa maksud kalimat di atas adalah ketika guru sedang berdiri dari majelis, maka seorang murid tidak boleh membututinya atau mengikutinya dengan mengucapkan sesuatu atau menanyakan sesuatu yang sama. Yang ke-12 ada tidak boleh bertanya kepada sang guru saat di tengah jalan hingga tiba ke tempat tujuan kediamannya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa maksud kalimat di atas adalah seorang murid tidak boleh bertanya kepada sang guru ketika gurunya sedang di tengah jalan, tetapi sampaikanlah pertanyaan tersebut ketika sang guru sudah sampai ke tempat tujuannya, seperti majelis, rumah, atau tempat duduknya.
Yang terakhir ada tidak boleh berburuk sangka kepada guru atas tindakan-tindakan yang menurutnya secara lahiriah kontroversial. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa maksud kalimat di atas adalah seorang murid tidak boleh berburuk sangka kepada guru atas tindakan-tindakannya yang menurut sang murid secara lahiriah perbuatan sang guru salah atau munkar dalam pandangan syariat, karena bagaimanapun sang guru lebih mengetahui rahasia-rahasia yang tidak kita ketahui. Baik, kesimpulan yang saya ambil di kitab Biyadatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali ini, dan menjadi bagian dari kewajiban seorang murid untuk memahaminya dalam menuntut ilmu, karena murid atau mahasiswa harus memiliki adab untuk menghindari perilaku yang kurang baik ketika berinteraksi dengan gurunya dalam proses pembelajaran. Pemikiran Imam Al-Ghazali ini ialah tentang adab bercorak religius. Model inilah yang menjadi ciri khas pendidikan Islam. Selain itu, kecenderungan Imam Al-Ghazali terhadap adab juga dapat dilihat dari pemikirannya dalam bidang tasawuf. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.